Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nirmala dengan nomor induk mahasiswa 20101030306. Saya merupakan mahasiswi semester 6 dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Video kali ini dibikin untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Riz Wulandari MSI. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan selamat menyaksikan. Oke, di video kali ini kita dimintai untuk berpendapat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang telah diberikan. Nah, berikut ada 5 pernyataan yang akan kita bahas di video kali ini. Pernyataan yang pertama yaitu tidak terdapat perbedaan tujuan pembangunan ekonomi menurut Amartya Sen dan Todaro dengan tujuan pembangunan ekonomi menurut Islam. Nah, untuk pernyataan yang pertama saya tidak setuju. Mengapa? Karena terdapat perbedaan dari tujuan pembangunan ekonomi menurut Amartya Sen dan Todaro dengan tujuan pembangunan ekonomi menurut agama Islam. Secara umum, tujuan pembangunan menurut Todaro dan Amartya Sen itu lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Nah, mereka berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hal yang penting dan membawa manfaat bagi masyarakat seperti peningkatan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam pandangan Islam itu sendiri, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang mencakup kebutuhan material dan spiritual manusia. Nah, untuk pernyataan yang kedua adalah lower income country dan lower middle income country memiliki pendapatan per kapita kurang dari sekitar 4.000 US dollar. Fakta ini menyebabkan kelompok negara tersebut sulit mengejar ketertinggalan menjadi high income country yang memiliki pendapatan per kapita minimal 12.000 US dollar. Nah, untuk pernyataan yang kedua, saya memilih untuk setuju. Mengapa? Menurut teori pembangunan ekonomi Todaro, negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita rendah memiliki keterbatasan sumber daya dan akses terhadap teknologi, sehingga sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Nah, karena pernyataan tersebut didasarkan pada fakta data pendapatan per kapita yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2023, keterbatasan pendapatan per kapita pada kelompok negara lower income dan lower middle income menyebabkan sulitnya kelompok negara tersebut mengejar ketertinggalan menjadi high income country. Hal ini dapat dilihat sebagai asumsi yang logis, mengingat pendapatan per kapita yang rendah dapat menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Nah, pernyataan yang ketiga adalah negara maju dicirikan dengan fase high mass consumption. Nah, untuk pernyataan yang ketiga ini saya memilih untuk tidak setuju. Mengapa? Karena menurut teori pembangunan ekonomi Todaro, beliau tidak menyebutkan bahwa fase high mass consumption sebagai ciri khas negara maju. Namun, fase ini biasanya digunakan untuk menggambarkan tahap perkembangan konsumsi dalam suatu negara, di mana pendapatan masyarakat meningkat dan konsumsi menjadi lebih beragam dan berkualitas tinggi. Nah, negara maju ini tidak hanya dilihat dari fase high mass consumption-nya saja, namun negara maju ini dilihat dari pendapatan per kapitanya yang tinggi, tingkat kualitas hidup yang tinggi, infrastruktur yang baik, sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dan lain sebagainya. Beberapa negara maju seperti Jepang dan Jerman memiliki konsumsi yang rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, namun masih dapat dikategorikan sebagai negara maju berdasarkan indikator lainnya. Kemudian pernyataan yang keempat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, negara maju tidak perlu menambah tingkat tabungan. Hal ini karena rasio kapital terhadap output besar. Nah, untuk pernyataan yang keempat, saya memilih untuk tidak setuju. Mengapa? Karena menurut teori pembangunan ekonomi Todaro, meningkatkan tabungan nasional adalah salah satu cara untuk meningkatkan investasi dan akumulasi modal dalam perekonomian suatu negara. Rasio kapital terhadap output hanya mengukur seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan output ekonomi suatu negara. Hal ini tidak berarti bahwa negara maju tidak perlu menambah tingkat tabungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Nah, pernyataan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan, suatu negara harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas. Peran negara hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem pendukung. Nah, untuk pernyataan yang kelima ini saya memilih untuk setuju. Mengapa? Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Todaro mengenai pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
di mana penjelasannya adalah yang pertama, menurut Todaro, salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi adalah integrasi dengan pasar internasional. Dalam hal ini, membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas dapat membantu negara memperluas pasar dan meningkatkan akses ke teknologi, modal, dan pasar. Todaro juga menekankan bahwa peran negara sebagai regulator sangat penting untuk menciptakan ekosistem mendukung bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Kemudian, Todaro juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus diiringi dengan upaya pengurangan kemiskinan. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang paling miskin. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.